Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan kupas tuntas mengenai FR SKB PGSD hari pertama tanggal 1 September 2020. Apa aja nih yang mau kita bahas? Jadi yang kita bahas ada komponen dan penyusunan prota, promes, silabus, dan RPP. Simak terus videonya. Yang pertama, program tahunan atau PROTA adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dibutuhkan agar seluruh kompetensi dasar itu dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai struktur kurikulum yang berlaku dan juga keluasan materi yang harus dikuasai peserta didik. PROTA menjadi program umum nih untuk setiap mata pelajaran. PROTA berisi garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. PROTA menjadi pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, seperti program semester atau promes, rencana mingguan, rencana harian, silabus, dan juga sistem penilaian pembelajaran. Komponen program tahunan atau PROTA itu meliputi apa aja sih? Jadi komponennya itu terdiri dari yang pertama, identifikasi. Identifikasi ini berisi satuan pendidikan, mata pelajaran, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada namanya kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar. 4. Alokasi waktu. Dan yang kelima ada namanya keterangan. Langkah-langkah penyusunan PROTA ada beberapa tahap teman-teman. Yang pertama, mengidentifikasi dulu jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Dan yang terakhir teman-teman, yang keempat, menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar dengan memperhatikan minggu efektif. Program tahunan selanjutnya nanti akan dijabarkan secara rinci pada program semester atau promes. PROTA ini dibuat oleh guru sebelum tahun ajaran baru dimulai karena menjadi pedoman pengembangan program-program berikutnya. Oke, kita masuk yang kedua, ada namanya program semester atau promes. Program semester merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Semester adalah satuan waktu yang digunakan untuk penyelenggaraan program pendidikan. Promes itu berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Promes akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi yang dikuasai peserta didik dalam 1 semester. Terus komponennya apa aja? Jadi komponen promes sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, identitas. Identitas itu berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran. Yang kedua, ada namanya format isian. Format isian ini nanti berisi tentang materi, tema, subtema, alokasi waktu, dan bulanan yang terinci per minggunya. Langkah-langkah penyusunan promes atau program semester. Yang pertama, menginput KD dan indikator. 2. Menetapkan jumlah jam dan jumlah tatap muka per minggu untuk tiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. 4. Yang terakhir, memberikan catatan pada kolom keterangan ini jika diperlukan.
Jadi nanti untuk videonya bisa teman-teman pause ya sesuai kebutuhan, biar lebih memperdalam tiap sub yang dibahas. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga ada namanya silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Jadi, secara garis besar, silabus itu mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Beberapa komponen yang harus ada dalam silabus nih. Yang pertama, identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah. Untuk identitas sekolah itu nanti memuat nama satuan pendidikan dan kelas. Kompetensi inti atau KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan: yang pertama, sikap spiritual, 2. sikap sosial, 3. pengetahuan, dan yang keempat, keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran, atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Lanjut lagi ke komponen berikutnya yang ada dalam silabus. Yang keempat, kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar atau KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi itu merupakan ukuran, karakteristik, ciri-ciri, proses yang menggambarkan ketercapaian suatu kompetensi dasar. Oke, lanjut lagi ke indikator yang keenam, ada namanya materi pokok. Materi pokok itu memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Yang kedelapan, penilaian. Yang kesembilan, alokasi waktu. Dan yang terakhir yang ke-10, sumber belajar. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi ke langkah-langkah untuk penyusunan silabus atau pengembangannya gitu ya. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. 2. Mengidentifikasi materi pokok pelajaran. 3. Mengembangkan kegiatan. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. 5. Menentukan jenis penilaian. 6. Menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Oke ya, untuk silabus. Jadi untuk yang pedagogi ini, untuk soal latihannya bisa teman-teman tonton di video sebelum ini ya, atau di playlist kita yaitu SKB Pedagogi. Oke? Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, buku panduan guru, dan referensi lain yang mendukung. Komponen RPP merujuk pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Terdiri dari 13 komponen teman-teman. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Yang ketujuh, komponennya ada namanya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 8. Mengenai materi pembelajarannya. 9. Metode pembelajaran. 10. Media pembelajarannya. 11. Sumber belajar. 12. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang terakhir yang ke-13, penilaian hasil pembelajaran. Langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mengkaji silabus tematik meliputi KI dan KD, materi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian KD. 3. Mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat, menjabarkan kegiatan pembelajaran yang ada pada silabus. Yang keenam, menentukan alokasi waktu untuk setiap pertemuan. Yang keenam, mengembangkan penilaian pembelajaran. 7. Menentukan strategi pembelajaran remedial segera setelah dilakukan penilaian. Yang kedelapan, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar disesuaikan dengan yang telah ditetapkan dalam langkah penjabaran proses pembelajaran. Oke ya teman-teman, nantikan juga kupas tuntas FRSKB lainnya. Tetap stay tune terus di channel Otak Kencar ini. Please like, subscribe, and comment.